Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Hari ini kita mengucap syukur atas HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita memperoleh berkat melalui firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi menuntut perubahan dan perbaharuan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal yang lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak boleh berputus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layanan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tantangan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Marilah berdiri, bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya besar atas kita. Masuklah ke pelataran Tuhan dalam pujian Gita Bakti 9, bait 1, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Saudara-saudara, kita habiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, "Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus." Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Agung, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan memperbarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu dengan tetap peduli kepada keluarga, saudara-saudara yang berkekurangan dalam persekutuan gereja, juga masyarakat. Buka mata hati kami untuk memahami setiap hal yang kami temui dalam hidup ini, sehingga kami menjadi bijaksana dalam karya-karya kami, baik di rumah, gereja, dan masyarakat. Kami menyerahkan hidup kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, agar kami tetap mengandalkan kuasa-Mu dan memiliki kekuatan serta ketangguhan untuk tetap berdiri dan bertahan di tengah badai ini. Kepadamu ya Yesus, kami menyerahkan hidup dan masa depan kami. Amin. So
Saudara-saudara, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dan hikmat-Mu memberikan kepada kami pengertian, agar kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus bertumbuh di tengah-tengah masyarakat yang kompleks dan plural. Jemaat ini berjumpa dengan keberagaman agama yang bernuansa politeisme yang menyembah dewa-dewa, yaitu dari Yunani dan Romawi. Jemaat juga berjumpa dengan agama-agama dari timur, seperti misalnya dari Mesir.
Kehidupan perdagangan juga menjadi ciri dari kota Korintus dan menjadikan kota ini memiliki keberagaman budaya yang berkaitan dengan perilaku hidup sehari-hari sehingga memengaruhi kehidupan jemaat Korintus. Hal ini dilihat sebagai peluang memberitakan Injil sekaligus tantangan untuk belajar hidup kudus sebagai bentuk kesaksian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nilai-nilai dan filsafat hidup yang sangat berbeda dengan nilai-nilai pengajaran Kristen ini menjadi pergumulan tersendiri bagi jemaat Korintus, seperti misalnya pada saat itu muncul ajaran yang berasal dari libertini yang menyatakan tentang kebebasan tanpa batas, atau ajaran tentang asketisme yang menyatakan tentang pengekangan diri secara ketat. Keberagaman ini juga mempengaruhi warna kehidupan persekutuan jemaat Korintus dengan latar belakang masing-masing anggota jemaat yang berasal dari dunia non-Yahudi. Saudara-saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus dalam rangka untuk membimbing dan mengarahkan mereka agar kehidupan persekutuan jemaat tetap terjaga dan terpelihara sesuai dengan kehendak Kristus. Tantangan kehidupan rohani jemaat Korintus tidak jauh berbeda dengan tantangan kehidupan orang Kristen di saat ini. Keberagaman dewa-dewa sembahan orang modern atau zaman sekarang tidak nampak secara eksplisit atau kasat mata, tetapi memengaruhi pola dan gaya hidup orang Kristen saat ini. Dan itu terlihat dari kehidupan moralitas. Konsumerisme, hedonisme, materialisme, dan sebagainya adalah peninggalan filsafat Yunani Romawi dalam model ataupun bentuk yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan hari ini Paulus menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, Paulus menyatakan bahwa dia dipanggil menjadi rasul kepada jemaat Korintus yang telah dikuduskan di dalam Kristus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Paulus menyampaikan bahwa panggilannya sebagai rasul adalah panggilan ilahi. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dikuduskan dalam Kristus. Mereka telah disucikan oleh Kristus untuk hidup baru, dan itu terjadi karena anugerah iman yang Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Kekudusan adalah karunia Tuhan ketika mereka dipersatukan dengan Kristus. Akibat dari pengudusan Allah, mereka menjadi orang-orang kudus. Mereka hidup sesuai dengan jati diri mereka, yaitu sebagai umat pilihan dan milik Allah. Kehidupan jemaat Korintus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan perilaku yang kudus. Mereka masuk dalam persekutuan yang baru dengan Kristus, dan dosa tidak menguasai kehidupan mereka lagi, dan mereka hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu mereka dipanggil untuk mendatangkan damai sejahtera di segala tempat, termasuk dalam kehidupan persekutuan jemaat. Dan pada ayat 3 Paulus menyampaikan salam. Salam itu memiliki makna memotivasi jemaat agar mereka menjaga dan memelihara kesatuan persekutuan yang menghasilkan persekutuan yang penuh damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun sama seperti jemaat Korintus, telah dikuduskan dalam Kristus dan dipanggil untuk hidup kudus. Namun untuk tetap pada jati diri sebagai orang yang telah dikuduskan dan dipanggil hidup kudus,
Ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Hidup kudus dan hidup dalam kebenaran tidaklah mudah. Seperti kita membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan komitmen yang kuat. Prinsip untuk tetap memegang janji dan firman Kristus dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kehidupan yang kudus akan berhadapan dengan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah berbagai persoalan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat, hidup bergereja, maupun dalam hidup berkeluarga. Orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca Alkitab, orang yang rajin pergi ke gereja dapat saja dengan mudah berubah terpengaruh oleh nilai-nilai zaman. Orang yang rajin berpuasa pun kadang diperhadapkan dengan godaan untuk mengandalkan kekuatan diri untuk mengatasi godaan hidup. Menjadikan hidup kita sebagai teladan bagi sesama itu juga tidak mudah. Butuh perjuangan yang kuat. Padahal kita sudah rajin berdoa. Kita sudah rajin baca Alkitab, kita rajin pergi ke gereja, kita rajin beribadah. Semua sudah kita lakukan. Tapi masih ada juga orang Kristen yang jatuh dalam dosa seperti jemaat Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan butuh perjuangan. Perjuangan untuk melatih, menguasai dan mengendalikan diri. Perlu ada keputusan dan komitmen yang kuat untuk tidak berbuat dosa karena mengasihi Tuhan, karena mau belajar menghargai anugerah keselamatan yang sudah diterima di dalam Kristus. Perjuangan kita di dunia ini untuk menerima mahkota kehidupan dan tinggal bersama Tuhan di sorga. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus bersyukur kepada Allah oleh karena jemaat Korintus dianugerahi kekayaan karunia. Kekayaan karunia itu yaitu kekayaan dalam perkataan dan pengetahuan mereka tentang Kristus. Kekayaan karunia itu adalah anugerah Allah bagi jemaat Korintus agar mereka tetap hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia. Kekayaan karunia itu dipergunakan untuk memberitakan Injil. Dan Paulus menyatakan bahwa kasih karunia Allah itu tidak pernah berubah di dalam Kristus yang telah disalib, mati, dan bangkit, yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang percaya. Karunia-karunia roh yang ada dalam kehidupan persekutuan jemaat Korintus itu harus dipergunakan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk karunia yang diberikan oleh Allah dengan melayani sesama merupakan bentuk kesaksian hidup orang Kristen. Banyak orang Kristen terjatuh pada kesombongan rohani ketika ia dapat melayani banyak orang, dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan, merasa diri berjasa ketika bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan bergereja, merasa diri hebat dari orang lain, bahkan menganggap bahwa karunia yang dimiliki oleh orang lain tidak sehebat dengan karunia yang dimilikinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa karunia-karunia yang mereka terima dari Tuhan merupakan sarana untuk membangun kehidupan persekutuan yang saling melayani dan yang menciptakan damai sejahtera bagi sesama. Oleh karena itu, gunakanlah karunia yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah cara kita bersyukur. Karunia diberikan oleh Tuhan agar kita menjadi berkat, bukan untuk terlihat hebat
di hadapan sesama. Gunakan karunia untuk melayani dengan kesetiaan dan ketulusan. Pelayanan kita, Bapak Ibu, akan menjadi sia-sia jika kita tidak melakukannya dengan tulus. Jika kita melakukan pelayanan supaya dipandang sebagai orang yang hebat, semuanya menjadi sia-sia. Bersyukurlah karena saudara dapat menggunakan karunia yang diberikan oleh Allah untuk memberitakan kasih Kristus. Karena tidak semua orang bersedia mengembangkan karunia-Nya untuk melayani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, Paulus menyatakan bahwa Allah meneguhkan jemaat Korintus sehingga tidak bercacat dan memanggil jemaat Korintus dalam persekutuan dengan Kristus. Itu terdapat di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah akan senantiasa menyertai jemaat Korintus dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan mereka di tengah masyarakat. Allah akan meneguhkan mereka yang dengan setia dan tekun melaksanakan tugasnya. Karena pengampunan Allah, jemaat Korintus tidak bercacat. Karena itu mereka tidak perlu takut dengan hari penghakiman Tuhan, sebab Kristus akan membebaskan mereka. Panggilan sorgawi jemaat Korintus adalah kehidupan persekutuan dengan Yesus. Persekutuan dalam pengertian hidup yang saling berbagi, ikut serta dalam segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk dikerjakan, yaitu pelayanan sebagai satu bentuk proses pengenalan akan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup berbagi dengan sesama dan bersekutu dengan Kristus sama dengan melaksanakan panggilan sorgawi. Hidup berbagi itu hidup yang saling melengkapi dan dilakukan dalam ketulusan. Ada orang Kristen yang memberikan persembahan ke gereja, tapi kemudian menyesal. Sumbang sesuatu gereja, tapi mau berkuasa di gereja. Mau diperlakukan istimewa, mau diutamakan kepentingannya. Ini bukan hidup berbagi. Boleh dikatakan atau singkat kata, melakukan kebaikan karena ada maunya. Orang Kristen kok gitu? Cara hidup seperti itu bukan cara hidup orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menyatakan hidup berbagi itu mendatangkan damai sejahtera bagi kedua belah pihak. Kenapa kita mesti hidup berbagi? Karena Kristus telah mencurahkan berkat keselamatannya atas kehidupan kita. Ketika kita berbagi dalam ketulusan dan kesetiaan melalui karunia-karunia yang kita miliki, kita sedang berada dalam persekutuan dengan Kristus. Bahkan ketika kita sedang berbagi dengan orang lain, sebenarnya kita sedang bersekutu dengan Yesus. Perbuatan kita kepada sesama adalah perbuatan kita untuk Kristus. Karena melayani itu, Bapak Ibu, bukan beban. Melayani itu bukan cari pujian. Melainkan melayani itu adalah berbagi kasih Kristus kepada sesama. Mari, saudara-saudara, kita laksanakan panggilan sorgawi yang telah Allah percayakan kepada kita dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur, agar kita menikmati damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita di pagi hari ini. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Kami sadar bahwa ketika kami ada di dunia ini, Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami yang kudus, dalam setiap aktivitas dan pelayanan kami, maupun dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Kami sadar bahwa untuk tetap menjaga dan memelihara kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dibutuhkan komitmen dan perjuangan yang kuat di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, agar kami tidak mudah terjatuh pada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, dan Tuhan memberkati kami, sehingga kami dari hari lepas hari hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami saat ini berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Tuhan memberkati para pimpinan bangsa kami. Berilah kepada mereka keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik guna kemajuan dan penyelesaian persoalan-persoalan hidup, permasalahan dalam hidup bernegara. Tuhan, tolong para pimpinan negara kami agar mereka senantiasa memikirkan hal-hal yang terbaik untuk kemajuan hidup berbangsa dan bernegara kami. Dalam hidup bergereja, kiranya Engkau memberkati kami, agar sebagai gereja Tuhan, kami yang Engkau hadirkan di dunia ini dapat menjadi saksi yang setia dalam ketulusan melakukan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kehadiran kami mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi yang saat ini mengalami pergumulan karena tekanan, karena kondisi ekonomi, karena dirumahkan ataupun karena di PHK dari pekerjaan, karena kehilangan akan saudara-saudara yang mereka kasihi. Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan mereka saat ini, agar mereka tidak merasa sendiri dalam perjuangan hidup ini, tetapi mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap kami yang bersukacita karena pertambahan usia pribadi maupun perkawinan. Tuhan memberkati kami, supaya dengan pertambahan usia kami senantiasa dimotivasi untuk senantiasa menjadi bermakna bagi sesama kami. Terima kasih Yesus, kami mohon penyertaan-Mu dalam sepekan ini dengan segala rencana yang sudah kami buat.
dalam aktivitas kami dari hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan senantiasa menuntun dan membimbing kami dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Amsal pasal 11 ayat 24-25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di setiap hal, karena itulah kehendak Allah-Mu dalam Kristus kepada dirimu. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja, sehingga memperoleh berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk membangun jemaat melalui karya-karya layan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Layanilah Tuhan dengan tidak jemu-jemu dalam setiap perbuatan dan perkataan yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.